Jembatan yang menghubungkan Nagari Lubuk Alung dengan Nagari Sikabuk Kabupaten Padang Pariaman ambruk akibat diterjang banjir yang terjadi pada Minggu 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Padahal jembatan penghubung kedua negara tersebut sebagai jalan utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hingga kini, puluhan ribu masyarakat di daerah itu terpaksa menempuh jalan alternatif dengan melewati jalan lingkar yang jarak tempuhnya cukup jauh. Pengerjaan jembatan tersebut dimulai April 2020 dengan panjang 100 meter dan lebar 7 meter. Jembatan itu dibangun menggunakan dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan anggaran senilai 25 miliar dan diresmikan tanggal 19 Agustus 2021 lalu. Peristiwanya itu karena kok ayahnya ada aja kok gadang. Semalam kan ayah gadang itu mendadak. Jadi kaki jembatan itu lah dikorek di ayah. Jadi kebetulan malam tadi lah udah jam setengah sabale atau jam berapa menurut kurang. Itu kendalanya. Jadi lado nampak tandu Pak. Tandu sebelum itu lah. Karena batu. Dari pertama rata menurun stasiun dari jembatan tuh dari tiga jembatan kamari itu tuh lama lagu atau apa mulai hari yang lewat jembatan kayu gadang. Terkait hal itu, Bupati Padang Pariaman Suhatribur langsung meninjau lokasi jembatan ambruk tersebut. Suhatribur menyebutkan tingginya curah hujan 2 hari belakang ini menyebabkan banjir dan longsor serta rusaknya beberapa bangunan infrastruktur sehingga berakibat putusnya beberapa akses di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tercatat 2 jembatan rubuh yaitu Jembatan Kayu Gadang, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung dan Jembatan Sungai Sadah, Nagari Kapalohi Lalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Selain itu, sebagian besar wilayah Padang Pariaman juga dilanda banjir dan longsor serta pohon tumbang hingga menutup beberapa akses jalan pemadaman listrik di beberapa wilayah. Pihaknya sudah memberikan laporan ke BNPB dan Sestama serta lembaga nasional terkaitnya lengkap dengan dokumentasinya. Pemerintah daerah setempat berharap semoga jembatan tersebut cepat disikapi dan dibangun segera sehingga masyarakat kembali bisa beraktivitas menggunakan jalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berdiri di salah satu panel jembatan Kayu Gadang Lubuk Alung yang juga berbatasan langsung juga dengan Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung. Ini memang pasca jembatan ini siap dikerjakan di tahun 2020 bertepatan dengan akhir tahun 2020 Desember. Jembatan ini sangat luar biasa dan sangat bersyukur sekali masyarakat Kayu Gadang, masyarakat Sikabu Lubuk Alung, dan masyarakat Lubuk Alung secara keseluruhan. Karena ini adalah satu-satunya dulu jalan untuk menuju Pasar Lubuk Alung dari Lubuk Alung Timur. Sebelum adanya jembatan Buayan dan jembatan dari Kotoburo itu sendiri. Kemudian karena ini adalah jembatan yang memang bentangnya cukup panjang. Dan awalnya jembatan ini juga pindahan dari jembatan Pasar Usang. Dan itu masih dalam kondisi baik, rangkanya baik, apanya baik, dipindah ke sini. Kemudian sekian puluh tahun dipakai, ternyata jembatan ini salah satu panelnya yang arah ke Lubuk Alung, BLKM itu dihantam banjir, roboh dan hantam banjir. Setelah sekian tahun, 2 tahun genap umurnya, pasca rubuh, alhamdulillah BNPB itu mengabulkan permintaan dari pemerintah daerah Padang Pariaman untuk membangun kembali
jembatan kayu gadang Lubuk Alung ini yang menghubungkan Lubuk Alung Timur dengan Lubuk Alung. Yang notabene-nya adalah ibu kecamatan yang kantor camatnya terletak dekat Pasar Lubuk Alung. Alhamdulillah pembangunan itu dilaksanakan tentu melalui proses bantuan murni dari BNPB. Hibah murni dari BNPB sebesar 25 miliar. Dan itu di tahun 2020 ketika itu Bapak Bupati, Bapak Dr. Andus Haji Ali Mukni bersama dengan Kadis PU-nya Pak Denny dan Pak Budi di BNPB, di BPBD kita. Nah, itu membuat perencanaan yang ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BNPB, sesuai juga dengan aturan-aturan dalam untuk membuat sebuah perencanaan. Alhamdulillah perencanaan selesai, kemudian dilaksanakan, dan memang dalam pelaksanaan juga sebelum ini siap, sebelum ini dibangun, ketika memulai perencanaan memang juga ada insiden ya, yang namanya ada beberapa rangkaian yang jatuh ke sungai. Itu jembatan lama. Kemudian dilaksanakan. Saya lupa PT-nya apa karena memang ketika itu saya belum jadi bupati, ya, PT-nya apa. Cuman tetap itu memantau karena ketika itu saya wakil bupati. Dan bahkan setelah siap di akhir tahun 2020, pas itu selesainya pilkada, semua orang mengatakan bahwa jembatan Sekabu ini cukup luar biasa, jembatan Kayu Gadang ini bagus, kemudian perencanaannya segala macam. Tentu kita masyarakat, lebih khusus masyarakat di sini juga senang dan bangga. Tentunya sebuah jembatan yang boleh dikatakan sudah mulai hadir di sini, terbentuk sendiri gitu ya, terbentuk sendiri destinasi wisata senja dan malam, ramai di sini. Karena saya sering lewat sini ramai. Kemudian memang cuaca daerah kita tak menentu. Cuaca tak menentu. Ekstrim. Sehingga ketika 1 tahun ini selesai, baru 6 bulan setelah diresmikan oleh BNPB, ketika itu saya sudah jadi bupati, peresmiannya, bersama dengan Sestama ketika itu, Bapak Lili namanya, itu meresmikan jembatan ini juga dadakan peresmiannya. Makanya peresmiannya yang penting kita aja situ, ada tenda kecil 1. Kemudian masyarakat semua berdoa dan bersyukur, alhamdulillah. Banjir 6 bulan setelah peresmian, itu juga banjir besar, banjir bandang yang ketika itu juga bencana bagi kita. Itu masih dilihat dari kondisinya, kondisi pengamanan dari panelnya ya. Itu masih artinya masih terkendali dan aman gitu. Kemudian banjir lagi, ketika banjir itu yang memutuskan jalan Lakua Uba ya, bukan Lakua Uba, Lakua Landi di Kayu Mudo, Januari tahun 2023 ini. Nah, jembatan ini juga panelnya juga tergerus. Padahal pembangunan jembatan ini panelnya itu sudah di belakang ambutmen lama, pilar-pilar yang di belakang pilar yang lama. Jadi ternyata berselang beberapa bulan, tepatnya di hari Sabtu kemarin yang hujan 24 jam, kemudian Padang Braman kembali dilanda bencana. Beberapa daerahnya, beberapa titiknya itu ada musibah. Pertama, Lakua Uba itu putus, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, walaupun kita di Lakua Landi sudah membuat jalan alternatif yang kita uber pengerjaannya. Kemudian yang kedua, setelah jalan itu putus, 1 hari setelah kita menetapkan Padang Preman darurat bencana, tadi malam, tepatnya jam 23.00,
jembatan kita ini panel yang sebelah kayu gadangnya itu rubuh, jatuh ke bawah. Tentu ini semua kita tidak mengharapkan ini terjadi. Pemerintah daerah, jajaran PU, BPBD, semuanya kita juga sudah sampaikan ke Kementerian PU bahwa kemungkinan rencana kita sudah ada, perencanaan sudah dibuat, sudah dalam perancangan, tahu-tahu tadi malam rubuh. Tadi kita melakukan rapat bersama, mengambil keputusan cepat, dan saya sudah hubungi Kepala BNPB Pak Jenderal Suryanto. Beliau sudah respon, sesegeranya itu ajukan lagi. Dan kita dalam jangka waktu 14 hari, ya, 14 hari kita menetapkan tanggap darurat bencana. Sebelum itu insya Allah perencanaan kita selesai, kita antarkan langsung kepada BNPB. Nah, tentu kita berharap tahun ini ada respon dan bisa dikerjakan. Termasuk beberapa titik yang ada yang jembatan Sungai Sadah yang di Pulau Lang juga putus satu, Anyu juga, kemudian juga Plie, kemudian juga Jalan Laku Ubah, kemudian juga di Gasan, juga di Padang Jajaran, juga di Kecamatan Gasan. Nah, itu sudah kita rapat kilat untuk membuat segeranya perencanaannya, sehingga nanti apa yang kita harapkan, masyarakat harapkan, itu sesegeranya itu bisa kita harapkan respon langsung dari Kepala BNPB. Kemudian tadi malam jam 1 malam saya telepon Pak Gubernur, tapi mungkin udah tidur dan nggak diangkat. Dan saya langsung juga untuk kirimkan gambar-gambarnya, dokumen-dokumennya, kondisi yang terjadi di Padang Pariaman. Ya, kebetulan saya kemarin hari Minggu saya siaran di lapangan bersama dengan pihak-pihak terkait, Sekda, PU, BPBD semuanya, Dinas Sosial. Kemudian kemarin saya terjun lagi ke melihat lokasi-lokasi bekas banjir yang sudah mulai mengering. Ternyata ada juga masjid kita yang halamannya yang katakanlah berantakan semua, digerus oleh air deras, itu di Tanjung Medan. Kemudian juga sampai kemarin sore di Tapaki itu genangan air masih terjadi, tapi kita ngantar nasi di situ. Artinya kita membuat posko dan dapur-dapur umum yang langsung dilaksanakan oleh kita bersama-sama, Dinas Sosial, kemudian Basnas, masyarakat, PKK-nya, semuanya untuk membantu. Di 67 titik itu kita laksanakan di 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Tentu 67 titik itu jujur saja yang paling banyak itu di daerah Kecamatan Bulakan Tepakis. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan, saya baru menandatangani surat yang namanya permohonan dari masyarakat yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Ketika Pak Gubernur datang banjir Januari kemarin, beliau datang memberikan bantuan pangan, beras sekitar 300 tonan ya, atau lebih ya. Itu Pak Gubernur di hadapan seluruh lapisan masyarakat Ulakan itu mengatakan pemerintah provinsi akan siap membantu menyelesaikan masalah ini dengan melakukan normalisasi Batang Ulakan dengan catatan tanah-tanah Bapak Ibu semua itu Bapak Ibu serahkan tanpa ganti rugi, dibuatkan berita acaranya. Ini berita acara belum selesai. Kemudian baru saya tanda-tangani tadi, karena sudah selesai semua tadi masuk meja saya tanda-tangani. Nah, ini kita berharap apa yang disampaikan Pak Gubernur, usaha kerja keras dari masyarakat kita, kemudian kita tindak lanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, semoga ini bisa ditindaklanjuti. Dan oleh sebab itu jembatan-jembatan yang putus, termasuk jembatan Kayu Gadang ini kita tidak salahkan siapa-siapa, karena ini adalah musibah. Siapa-siapa yang penting adalah bencana, kita berusaha semaksimal mungkin lagi untuk bisa menyelesaikan persoalan atau musibah yang terjadi yang notabene. Yang pertama kita percepatan melakukan perencanaan yang jembatan ini.
SK tanggap darurat itu berakhir, ini sekarang udah jalan 3 hari. 2 hari ya, 3 hari nggak, sehingga waktu hanya 11 hari lebih efektif. Saya minta tadi, dapat tadi PU 1 minggu paling lambat selesai membuat perencanaan. Kemudian di jembatan di Jalan Laku Ubah itu insya Allah perencanaan hampir clear, minggu depan mungkin tayang, kita tender. Termasuk juga itu jalan pengaspalan jalan yang ke Kayu Mudo yang kita lihat kemarin, termasuk juga sambungan juga ke arah Kayu Mudo juga. Itu target kita di dalam bulan Juni Juli udah bisa dikerjakan, maka Agustus bisa selesaikan itu ya. Itu untuk di jalan menuju Kampung Eri itu. Kampung Eri itu. Jadi nggak bisa didirikan karena semua tergenang air, sehingga kita memasuk makanan, memasuk nasi dari nasi bungkus rumah makan dan juga nasi kemasan yang ditaruh air dingin dia langsung matang. Nah itu tagana kita yang bekerja. Jadi kita berkolaborasi semua, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, UPD terkait, mobil khusus, ada BBBD, PU, kemudian Basnas, Sosial, kemudian juga Kesehatan dan PKB. Karena bagaimanapun musibah ini tentu dampak-dampaknya banyak. Kalau dibiarkan kena banjir, kedinginan segala macam, nanti penyakit juga datang lagi. Nah itu makanya kita berdayakan semua, termasuk kesehatan. Ya, mungkin himbauan terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran kali, bantaran sungai, mari kita untuk mengungsi sementara. Kemudian bagi yang di bawah kaki bukit atau pegunungan, bagaimanapun jalan rengkah itu, bukit rengkah kita nggak tahu. Mari kita juga untuk mengungsi sejenak ketika memang cuaca itu tidak berpihak pada kita, apakah hujan, apakah badai. Hari ini itu juga terjadi musibah menghantam kita, puting beliung. Beberapa sekolah, beberapa rumah-rumah penduduk sengnya dan terbang, bahkan gubah masjid di Sungai Abang itu terbang ke jalan. Nah, ini juga tahun itu anggarannya berapa. Dan itu tidak hanya sini aja, di beberapa titik. Ada 67 titik, tapi yang vital-vital, tentu seperti jalan putus, jembatan putus, kemudian yang normalisasi. Mungkin itu yang mengimbau masyarakat untuk lewat ke jalur akses Buayan dan akses ke Toburua. Tadi malam kita sudah rapatkan dengan Wali Nagari dan Camat. Di sini, di warung ini. Kita rapatkan tadi malam. Kita di sini sampai setengah 4 ya. Setengah 4 malam. Itu saya dapat kabar jam 11 baru putus. Jam 11 lewat 7 menit saya telepon, saya langsung berangkat ke sini. Saya telepon PU, telepon yang lain. Kemudian kita rapatkan dengan Wali Nagari Sekabu, Wali Nagari Lubu Alung, Camat Lubu Alung, untuk memanfaatkan sepenuhnya sementara untuk akses ke Kota Buruk dan akses ke Buayan. Dan ini sangat dekat, nggak begitu jauh, Kak. Suatribur bersama jajarannya saat itu juga meninjau beberapa titik bencana longsor dan banjir di wilayah Padang Preman. Kepada masyarakat, Suatribur menyampaikan beberapa himbauan agar masyarakat tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan dari dampak bencana yang terjadi. Dari Padang Preman, Safral Suger, Minangkabau TV mengabarkan.